ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berpindah menjelaskan tentang salam. Baik, kata beliau rahimahullah, faslun wa yasihhu salamu halan wa muajjalan fima takamala fihi khamsu syara'id. Salam adalah akad yang syah secara kontan atau secara berangsur pada hal yang memenuhi 5 syarat. Pada hal yang memenuhi 5 syarat. Assalam itu sama dengan as-salaf secara bahasa. Alhamdulillah. Yahdikumullah syulhamakum. Jadi assalam dengan as-salaf secara bahasa itu sama ya? Ya. Itu sama. Semakna. Ya kalau dikatakan aslaftu lahu, ya saya kedepankan untuknya. Ya aslamtu lahu, artinya saya berikan baginya. Itu sama artinya. Ya, dikatakan salam karena salam itu biasanya dia berikan bayarannya di depan, di majelis. Berikan. Nah, itu disebut salam. Dia serahkan bayarannya di depan. Dikatakan salaf karena telah dia kedepankan. Salaf itu aslaftu laka, maksudnya saya kedepankan untukmu, harganya di depan. Nah, itu salam namanya. Baik, itu dari sudut bahasanya ya. Tapi yang dilihat itu dari sudut istilah. Apa yang dimaksud dengan salam di sini? Iya. Kalau di Kifayatul Akhyar disebutkan definisinya aqdun ala mawsifin fid dhimmah bi badalin ajilin bi ahadil lafdaini. Iya. Dia adalah sebuah akad terhadap sesuatu yang disifatkan pada dhimmah dengan bayaran yang dikedepankan. Dengan bayaran yang dikedepankan. Ya. Menggunakan salah satu dari 2 lafaz. Baik. Jadi salam itu dia kaitannya dengan akad pada dhimmah. Jadi barangnya itu belum ada. Barangnya belum ada. Barang itu perlu ditunggu adanya di tempatnya, di musimnya. Atau barangnya itu perlu untuk dibuat. Perlu untuk dibuat. Nah, itu disebut salam. Jelas ya? Tapi kalau barangnya ada di pasaran, dia mau beli misalnya mobil, mobilnya ada di toko sana, motor ada di toko sana, nah, itu bukan salam namanya. Jelas ya? Tapi kalau ada mobil perlu dibuat dulu, inden ya, pesan itu harus inden dulu, ya. Nah, itu lain lagi masalahnya. Itu bisa masuk dalam pembahasan apa? Pembahasan salam. Ya. Kalau di bab ini ya, di lebih detailnya di kalangan orang-orang Hanafiyah itu disebut istisna. Disebut istisna. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan salam. Dan asal pembolehannya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuh. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan transaksi tidak cash dengan sebuah dain kepada waktu yang telah ditentukan, faktubuh, maka tulislah. Ya, tadayantum bidain ila ajalin musamman itu banyak bentuknya. Salah satu bentuknya adalah as-salam, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan ini as-salam terjadi di kota Madinah. Terjadi di kota Madinah. Orang misalnya perlu korma, dia tahu ini si fulan punya kebun korma, maka dia sudah bayar 2 tahun, 3 tahun, ini saya bayar depan ya, kasih saya korma selama 3 tahun, sifat kormanya ini dan ini. Nah, itu Nabi datang dalam keadaan penduduk Madinah bertransaksi seperti itu.
Maka Nabi berkata, man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa yang melakukan salam pada sesuatu, maka itu boleh pada takaran yang dimaklumi, timbangannya dimaklumi, waktunya dimaklumi. Waktunya dimaklumi. Jelas ya? Kemudian di sini penulis berkata halan wa muajjalan. Salam itu boleh dibayar cash di depan dan boleh dicicil beransur. Iya, dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. Walaupun dari asal kata salam itu memang bayar di depan ya asal katanya, tetapi di dalam hakikat syar'inya dibolehkan bayar cash dan bayar secara apa? Bayar secara beransur. Iya. Baik. Hanya saja penulis terangkan bahwa syarat bolehnya itu ada 5. Bima takamala fihi khamsu syara'id. Ya. Padahal yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama, ayakuna matbutan bisifah. Ukurannya dipastikan dengan penyifatan. Jadi sifatnya itu jelas. Ditentukan sifatnya. Iya. Misalnya kalau sudah sebut jenisnya, misalnya saya pengen buah-buahan, saya pengen biji-bijian, baju, atau saya pengen kendaraan, kayu, batu, dia sebut semen, mobil, motor, ya. Jadi sifatnya ada. Kalau dia sebut mobilnya, apa namanya, ada dobet dengan sifatnya ya. Terus yang kedua kata beliau, wa yakuna jinsan lam yakhtalif bihi ghairu. Jenisnya tidak bercampur dengan selainnya. Ya. Jadi kalau dia bilang mobil terus dibawakan motor, kira-kira bagaimana? Nah, itu kan orang tahu mobil bukan motor kan begitu. Ya. Jadi harus kelihatan jenisnya itu tidak bercampur dengan yang lainnya ketika dia sebut sesuatu. Ya. Saya salam kepada kamu buah. Dia kasih 20 juta. Besoknya dibawakan buah mangga. Dia berkata, bukan mangga yang saya minta. Saya mintanya buah durian. Nah, ini tidak jelas. Dari asalnya dia cuma bilang apa? Bilang buah itu tidak boleh ya. Nah, itu akan menimbulkan percekcokan nanti, perselisihan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, walam tadkhulun naru li ihalatihi. Dan ini barangnya tidak bisa dimasukkan oleh api sehingga merubahnya. Ya maksudnya barang itu dia itu seperti itu saja. Tidak ada dia melakukan proses misalnya dari ketika dipaketkan ini barang begitu tiba akan berubah menjadi warna begini, tidak seperti itu. Tapi ini barang dari sananya warnanya begini misalnya, sifatnya begini, tibanya juga begitu. Ya, ini dikasih contoh api ini pendekatan ya. Maksudnya kadang ada barang tapi kalau dia sudah kena matahari dia berubah. Nah, bukan itu yang dimaksudkan. Baik, jadi harus sesuatu yang jelas, terang sebagaimana yang disifatkan. Kemudian yang keempat, wa alla yakuna muayyanan. Ya. Yang keempat, bukan pada barang yang telah ditentukan. Ya kalau barangnya sudah ditentukan, ngapain dia salam? Ya. Misalnya saya pesan beras, saya salam beras 5 ton di pabriknya Pak Fulan sana, ya itu sudah muayyan namanya, jelas ya. Atau saya pesan, saya salam mobil, ya mobilnya ada di sana, nah, itu muayyan namanya, tidak boleh seperti itu. Kalau salam itu dia belum ada barangnya, belum tertentu. Nah, itu sifat dari salam. Kemudian yang kelima, kata beliau, wala min muayyan, bukan dari tempat yang ditentukan pula. Iya. Bukan dari tempat yang ditentukan pula. Misalnya ya, dia berkata, ini saya beri kamu ini apa namanya? Saya beri kamu duit 5 juta di depan untuk karung 10 karung. Iya. 10 karung. Nanti
10 karung ini asalnya dari sini. Ya, dia sudah tentukan sesuatu yang sebenarnya barang ini dia perlu tanam di sesuatu yang tidak di mana-mana dia bisa tanam. Tapi dia tentukan pada sesuatu ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah itu kata penulis rahimahullah, thumma li sihhatis salam, thumma li sihhatis salami fihi 8 syara'id. Ya. Fihi 8 syara'id. Ini terkait dengan syarat syahnya salam. Itu tadi di atas 5 syarat bolehnya transaksi dengan salam. Nah, sekarang kalau dia ingin sudah masuk di salamnya sendiri, apa yang disyaratkan? Disyaratkan 8 syarat. Disyaratkan 8 syarat. Kata beliau 8 syara'id. Iya. Nah, ini mungkin keliru ya penulisannya. Harusnya 8 atau 8 syara'id. Sebab syara'id jamaknya apa? Syarita, muannas. Jadi madudnya harusnya mudakkar. 8 begitu. Di jamak madud. Coba dihilangkan aja tak marbutonya itu ya, mungkin salah tulis. Kemudian kata beliau, wa huwa yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bis-sifati alladhi yakhtalifu biha ats-tsaman. Yang pertama, barang disifatkan dengan sifat-sifat yang menentukan perbedaan harganya setelah disebutkan jenis dan macam-macamnya. Ini syarat yang pertama. Ya. Jadi sesuatu itu ketika disebut dia harus beda dengan yang lainnya. Misalnya dia sudah sebut barangnya. Di barang di situ beras misalnya. Banyak jenis beras. Tapi begitu disebut jenis beras yang diinginkan, sudah diketahui harga dia perbedaannya dengan beras yang lain. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yudhkara qadruhu wa yadhkura qadrahu fima yampil jahalata anhu. Yang kedua disebutkan kadarnya yang mengangkat kejahilan darinya, mengangkat ketidakjelasan darinya. Jadi dia sebut misalnya 5 karung, atau disebut misalnya 1 ton, atau disebut misalnya 10 ton. Kadar yang sudah jelas. Ya, tidak ada jahalah. Baik, syarat yang ketiga kata beliau, wa in kana muajjalan dzakara waqta mahallihi. Kalau diakhirkan, ya diserahkan secara beransur dengan menyebut waktu penyerahannya. Jadi maksudnya kalau dia akadnya itu muajjal, itu dilakukan secara beransur, maka disebut waktunya, waktu ajalnya. Ya. Waktu penyerahan ansurannya itu kapan? Jadi bilang misalnya, wah ini barang saya pesan kepada kamu beras 5 ton. Saya akan bayar nanti tahun depan misalnya. Maka disebut waktunya. Kalau dia bilang saya bayar tiap bulan, maka disebut berapa, tiap bulan itu berapa, kapan waktunya, berapa yang dia bayar. Ya. Itu maksudnya. Kemudian berikutnya wa yakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Ya. Yang keempat, hendaknya barang tersebut biasanya ada pada temponya. Ya, misalnya ada yang pesan berang. Saya pesan beras bulan 10. Bulan 10 itu bukan waktu menanam. Tidak ada orang yang menanam di situ. Saya pesan durian bulan berapa biasanya durian itu? Bulan 12. Enggak, saya pesan durian bulan 5. Orang bulan 12 biasanya ada. Jelas ya? Nah, itu tidak benar, cara temponya itu tidak benar. Itu tidak boleh. Jadi harus disebutkan di tempo yang biasanya itu sudah ada barang itu di tempo tersebut. Iya.
Kemudian wa ayat qura mawdi'a qabdihi. Berikutnya yang kelima, hendaknya disebutkan tempat penyerahannya. Itu harus jelas ya. Saya beli beras, begitu saya. Nanti ada berasnya sudah siap. Memang itu beras yang dipesan. Kadarnya juga sudah benar. Ongkos kirim kamu yang tanggung. Nah, itu kan berselisih nanti. Ya kan? Maka harus dijelaskan ketika dia akad bahwa nanti beras ini saya terima misalnya di gudang kamu, atau saya terima di alamat saya jalan ini. Dia beri tempat penerimaannya. Baik. Kemudian yang keenam, wa yakuna tsamanu ma'luman. Hendaknya harga dimaklumi. Jadi harganya juga harus diketahui berapa harganya. Nah, boleh kira-kira, oh gampang itu, nanti harganya nanti kita lihat nanti. Tidak ada seperti itu. Orang salam itu dari awal jelas harga. Iya. Baik. Kemudian wa yataqabada qabla tafarruq. Yang ketujuh, harga dipegang sebelum berpisah. Harga dipegang sebelum berpisah. Jadi kalau misalnya dia cash, dipegang sebelum berpisah. Tapi kalau dia misalnya memang akadnya beransur, maka sesuai dengan akad mereka di dalam hal tersebut. Sesuai dengan akad mereka di dalam hal tersebut. Baik. Yang maksudnya sebelum berpisah ini sudah jelas semuanya. Kemudian yang terakhir, wa yakun al-aqdu najizan la yadkhuluhu khiyar asy-syart. La yadkhuluhu khiyar asy-syart. Nah, akad salam itu berupa akad yang telah sempurna, tidak dimasuki oleh khiyar syart. Jadi dia harus najiz, ya. Sudah tidak ada kemungkinan lagi. Kemungkinan gharar tidak jelas, tidak ada. Itu sudah sempurna akadnya. Ya jangan lagi, oh ini kan saya bilang syaratnya begini, kalau ada begini, enggak, ini sudah lengkap semuanya. Ya, itu pembahasan as-salam. Baik. Selesai sudah bai'us salam.